Langkah pembukaan 1000 umat diperlihatkan pada video ini, teman-teman. Sama siapa lagi kita belajar kalau bukan Grandmaster dunia? Jelasnya di sini, Arjun Erigaisi versus Dimitri Andreikin. Saya jamin, teman-teman, pion E4 ataupun permainan langkah 1000 umat kali ini sering sekali kalian gunakan saat bermain. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi. Ada langkah-langkah jebakan yang bisa kita ambil ilmunya. Dan sebelum memulai, yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Pemegang buah putih Arjun Erigaisi. Seperti yang saya katakan, teman-teman, langkah 1000 umat pion ke E4 dibalas Dimitri pion ke C6. Pembukaan karokaan defense terjadi di papan. Kita pelajari. Putih pion ke D4 lalu hitam pion ke D5. Diabaikan oleh putih, memainkan pion ke E5. Terjadilah advance variation di karokan defense. Permainan berlanjut. Pion ke C5 dipukul oleh pion dan dibuka ruang oleh hitam untuk menyerang pion dengan gajah peta gelapnya. Arjun Erigaisi memainkan pion ke A3. Dibalas Dimitri memukul pion tersebut dengan gajah. Selanjutnya, kuda dikembangkan ke F3, ada pion ke F6 mengajak pertukaran. Di sini, putih mengabaikannya, lebih mengancam gajah karena dia fokus untuk mengeluarkan gajah petak gelapnya ke B2. Gajah pun dipukul mundur ke E7. Setelah itu, gajah ke B2. Pion ke A5 mengajak pertukaran, diabaikan. Menjaga kotak C6, langkah kuda pastinya. Dan nanti bisa disupport pion tersebut oleh pion A4 jika memungkinkan. Kuda manuver ke D7, lalu putih gajah ke D3. Persiapan rokade sayap raja pastinya. Hitam manuver kuda ke H6, bisa ditempatkan ke F7 ataupun nanti ke G4. Di sini Arjun Erigaisi memainkan menteri ke E2 dan hitam rokade sayap raja. Langkah rumusan di karokan defense masih diperlihatkan di papan, teman-teman. Pion ke E4, manuver kuda ke F7, dan terjadilah pertukaran pion di lini center. Setelah pion pukul pion, di sini pion yang ada di E5 yang dipukul oleh kuda menyederhanakan permainan dan disambut Arjun. Kuda pukul kuda, kembali teman-teman. Gajah terus mengajak pertukaran. Walaupun di sini pion bertumpuk, tapi tidak ada konsekuensi apapun. Malahan hitam memiliki jalur F yang bisa dikuasai oleh bentengnya. Arjun Erigaisi menaikkan kuda. Dan jelas setelah pion pukul pion, kudalah yang menyambutnya. Ada pelajaran penting. Dimitri menempatkan gajah ke C5. Mungkin kalian berpikir, kenapa tidak pukul kuda sebelum melangkahkan gajah? Jelas terlihat, teman-teman. Satu diagonal posisi menteri dengan raja. Jika itu terjadi, menteri akan tumbang. Kita kembali, hanya sebuah analisis tapi pelajaran penting. Baiklah, kali ini penempatan gajah ke C5 oleh Dimitri, dibalas Arjun rokade sayap raja, sekaligus benteng melindungi pion yang ada di F2. Selanjutnya, gajah ditempatkan ke E6 oleh Dimitri. Kuda tarik mundur ke E4. Gajah ke D4. Di sini ada problemnya, teman-teman. Karena apa? Langkah brilian dilakukan oleh Arjun Erigaisi. Dan langkah ini jika kalian memiliki kesempatan pada saat bermain nanti bisa ditiru. Karena penempatan menteri ke H5 membawa hitam memainkan pion ke G6. Karena apa? Jika hitam terburu-buru memukul bentengnya sudah dipastikan, teman-teman. Raja hitam pasti akan tewas. Ya, memukul pionnya dengan gajah. Mengambil tempo skat, kembali raja ke H8, memaksa, teman-teman. Tak ada yang bisa menyelamatkan rajanya. Sederhana kembali pelajaran yang kita dapatkan, tetapi ini sangat penting saat kita nanti bisa menerapkannya posisi bermain nanti, tentunya dengan langkah yang tepat. Maka dari itu setelah putih penempatan menteri ke H5, pion ke G6, dan lagi-lagi di sini pion tersebut bisa dipukul secara gratisan. Ini langkah aslinya. Arjun Erigaisi tetap mengambil pion G6 tersebut. Dan ini langkah brilian, teman-teman. Karena apa? Setelah memukul pion tersebut dengan gajah, jika pion tetap memukul posisi gajah,
maka posisi perwira akan tetap didapatkan oleh putih. Setelah menteri memukul pion tersebut tempo skak, tidak langsung memukul gajah tetapi ngambil tempo skak terlebih dahulu. Setelah raja ke G8 memukul sambil tempo skak, barulah nanti benteng bisa diselamatkan kembali. Keunggulan posisi dan satu buah pion dimiliki oleh putih. Maka dari itu Dimitri melihatnya, menteri langsung ditempatkan ke E7 menjaga pion H7 ataupun menjaga gajah yang ada di E6. Berikutnya Arjun dari Gesi menarik kembali gajahnya ke E4. Langsung diserang oleh Dimitri, benteng ke F4. Balasannya, mungkin di sini hitam menumpuk bentengnya ke jalur F untuk beberapa langkah ke depan. Setelah gajah ditempatkan ke D5, benar saja menumpuk benteng di jalur F. Karena apa? Coba kita flashback satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang maksud saya. Jika kondisi seperti ini tidak benteng menumpuk, langsung saja pukul gajahnya. Tetap teman-teman, posisinya malah putih akan lebih unggul. Setelah benteng memukul gajah, lihat, langkah terbaik hitam hanyalah benteng ke F7, memposisikan ataupun menutup ancaman dari gajahnya. Jika gajah pukul gajah, jelas kuda memukulnya, mencakar benteng dan menteri. Ini langkah terbaik untuk hitam posisi seperti ini. Jika tidak langkah itu ataupun langsung menumpuk bentengnya, maka jelas menteri akan pukul pion. Apa yang bisa diperbuat? Melindungi gajah? Ada kuda kembali menyerang benteng. Ya, benteng mungkin bisa menarik ke G6, tetapi posisinya benteng kembali menyerang posisi gajah 3 kali. Jika berpikir pukul saja kudanya, ini akan terjadi teman-teman. Benteng pun akan tumbang. Kembali pelajaran penting, kita ambil ilmunya. Coba kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu Dimitri ataupun buah hitam tidak akan memukul benteng dengan gajah, melainkan dia di sini menempatkan bentengnya menumpuk di jalur F. Berikutnya Arjun Erigesi. Simple, benteng ke E1. Permainan pun berlanjut, raja menghindar dan menciptakan jebakan, nanti bisa menempatkan benteng ke G8. Pion main satu langkah, benteng menghindar ke F6. Arjun Erigesi menyeranakan permainan gajah pukul gajah dan disambut oleh menteri, barulah dia menaikkan bentengnya, mungkin beberapa langkah bisa menumpuk di jalur E. Hitam, pion ke B6. Lalu putih, manuver kuda ke C2. Lihat, gajah harus melindungi pion yang ada di E5, maka dari itu dia menariknya ke B2. Selanjutnya teman-teman, Arjun Erigesi. Yaps, coba kita perhatikan apa yang dilangkahkannya dengan posisi seperti ini. Ya, kasat mata terlihat langkah tempo, penempatan menteri ke H4, tetapi itu tujuannya sangat jelas teman-teman. Setelah hitam, menteri ke D5 mengambil jalur diagonal ya. Hati-hati. Inilah tujuan menteri ke A4, sekaligus untuk melindungi pion ke A4. Ada benteng ke F4, menciptakan ancaman bagi menteri. Dan ini langkah jebakan. Coba kita berandai apabila pion memukul benteng, maka jelas Raja Putih akan tewas. Pastinya menteri ke G2 teman-teman. Maka dari itu menteri dikorbankan, sudah sangat tidak baik-baik saja untuk buah putih, walaupun tidak di sini pertarungan menteri dan gajah melawan 2 benteng dan 1 kuda. Saya lebih mengunggulkan untuk buah hitam. Arjun Erigesi tidak memukulnya. Pada saat menteri diancam, menempatkan langsung ke H6. Lalu menteri ke C4 menyerang benteng dilindungi oleh menteri ke H5. Berlanjut, benteng mengancam menteri. Sudah sangat tidak kondusif, maka dari itu Arjun mengajak pertukaran. Kondisinya mengancam menteri dan mengancam benteng. Dimitri menyambutnya. Benteng pukul menteri, kuda pukul menteri, dan di sini benteng terancam, gajah terancam. Simpelnya, langsung pukul kuda dengan benteng. Ini langkah aslinya teman-teman. Masuki babak endgame. Siapa yang lebih unggul? Kita perhatikan. Benteng memukul pion. Lalu Arjun mengambil posisi penempatan benteng di jalur C. Selanjutnya di sini pion ke E4. Agak sedikit terburu-buru. Adalah rekomendasi dari komputer penempatan benteng ke G5. Ini kita pelajari analisis. Jika nanti putih
mengambil tempo skak, benteng akan bisa menutupnya di jalur G8. Dan jika nanti benteng mencoba mengambil pion yang ada di C6, maka benteng tetap melindungi. Jika berulang, rangka repetition akan remis, teman-teman. Tetapi beda cerita pada saat Dimitri langsung memainkan pion ke E4. Simpelnya dia mungkin mau menyerang pion B5. Dan jelas saja setelah putih benteng ke D1, Dimitri underrated mukul pion tersebut. Apa konsekuensinya, teman-teman? Arjuna Righeshi langsung menciptakan peluang mengambil ataupun menempatkan bentengnya ke C7, membuat pergerakan raja tidak bisa lagi melewati jalur 7. Harus diselamatkan benteng ke G5. Karena apa? Setelah benteng nanti ke D8, dia bisa menutupnya. Ada ancaman oleh pion, benteng ke G4. Permainan berlanjut, tempo skak ditutup. Yes, ini langkah aslinya. Langsung menumpuk di baris ke-7. Benteng kembali ke G4. Barulah pion dipukul, tempo skak, raja bergeser. Dan kembali benteng ke D7. Ada ancaman skak, teman-teman. Perhatikan, maka dari itu raja ke H8 kembali. Permainan berlanjut, raja mencoba membantu serangan. Kali ini ke G2 dan hitam juga berusaha untuk menukarkan pionnya menjadi menteri. Tetapi setelah raja mengancam benteng, pion juga berpartisipasi mengancam benteng. Dan bisa diperbuat, benteng ke G5, pion terus melaju satu langkah ke depan. Di sini teman-teman, yaps, setelah benteng ke B1, pion ke H7, Dimitri underrated menyerah. Jika dilanjutkan, 2 peluang. Ini sangat jelas, teman-teman. Keunggulan buah putih sangat mutlak. Tempo skak dilakukan, ya memukul pion. Ancamannya bukan main-main, skak mat, teman-teman. Keunggulan satu benteng, selesai permainan. Putih akan menang. Mungkin dengan kondisi seperti ini tidak memukul pion, bisa berharap ya membariskan ataupun menumpuk di baris ke-5. Ada ancaman skak oleh benteng, harus ditutup. Barulah pion mungil berubah jadi monster. Selesai, raja tewas. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Ini langkah yang sering kali kita lihat ataupun kita sering pakai saat kita bermain. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bye-bye.